Oke, jumpa lagi dengan saya Ade Nur Salim. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kembali tentang bantuan langsung tunai ataupun BLT untuk karyawan swasta lewat BPJS Ketenagakerjaan ataupun pihak pemerintah ya, atau Dinas Ketenagakerjaan ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas solusi jika BLT tersebut untuk karyawan swasta belum cair, padahal secara kriteria itu masuk ya teman-teman. Nah, di sini kenapa saya buatkan video ini, karena ada beberapa teman-teman yang komentar di video saya sebelumnya tentang BLT karyawan swasta. Di sana banyak teman-teman yang belum atau menanyakan, "Bang, kenapa punya saya belum cair? Bang, kenapa secara kriteria saya masuk ke dalam kriteria tersebut, tapi sampai dengan sekarang saya tidak mendapatkan dana bantuan tersebut sepeser pun." Nah, jadi di sini kita akan sedikit membahasnya kenapa dan apa solusinya gitu. Nah, di sini mari kita langsung ke poinnya aja, teman-teman. Oke, yang pertama kendalanya adalah mungkin yang tidak teman-teman ketahui, tetapi dari pihak Ketenagakerjaan ataupun BPJS Ketenagakerjaan dan juga pihak perusahaan mengetahuinya, tapi mungkin belum sampai kepada teman-teman semua yang belum cair dana tersebut ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah mungkin yang pertama ya, tidak didaftarkan oleh perusahaannya. Jadi ketika teman-teman tidak didaftarkan, coba teman-teman cross check ataupun cek kembali ke perusahaan teman-teman, apakah HRD kalian mendaftarkan ataupun tidak. Jika tidak, teman-teman silakan minta untuk didaftarkan. Kemudian yang kedua adalah rekening tabungan yang teman-teman miliki, maupun bank swasta ataupun himbara ya, yang bisa kita sebut seperti itu, atau bank milik negara ataupun BUMN ya teman-teman. Jadi di sana ada yang namanya ketidaksesuaian antara NIK KTP, KK dan juga nomor rekening. Jadi seperti itu. Itu poin kedua. Jadi ketika ada kesalahan tersebut, teman-teman silahkan perbaiki terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nomor rekening pasif ya. Jadi pasif itu mungkin teman-teman tidak ada transaksi, atau mungkin setelah teman-teman di PHK tidak ada uang masuk ke dalam tabungan tersebut sehingga susah untuk masuk ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah rekening bank teman-teman itu dibekukan oleh pihak bank terkait. Jadi ketika teman-teman memiliki masalah di pihak perbankan, misalnya ini Maya, bekas penipuan ataupun ya, untuk penipuan tidak mungkin lah, karena kan teman-teman karyawan gitu kan, masa menipu orang gitu kan, tidak. Jadi ada beberapa hal yang memang mungkin dibekukan oleh pihak bank terkait ya. Jadi teman-teman pastikan ketika dibukukan oleh pihak bank terkait, teman-teman silakan hubungi banknya apakah masih bisa transaksi atau belum gitu kan. Nah, jika sudah bisa transaksi, mungkin bisa teman-teman daftarkan kembali. Nah, kemudian yang kelima adalah sudah tidak aktif rekening banknya. Jadi sebelum didaftarkan oleh pihak perusahaan, teman-teman dipastikan nomor rekening itu sedang aktif ataupun berada pada posisi yang aktif gitu. Jadi itulah kendala mungkin ya menurut saya bisa dibilang kenapa BLT tersebut tidak cair ke rekening tabungan teman-teman ya. Dan di sini mungkin secara kriteria teman-teman semua masuk tapi tidak cair gitu. Nah, lalu apa solusi untuk kelima masalah tersebut ya? Jadi teman-teman bisa melaporkannya langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan teman-teman. Lalu mungkin teman-teman akan bertanya begini, bagaimana caranya Bang gitu kan. Jadi di sini caranya sangat mudah teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke dalam website ataupun teman-teman tinggal mengunjungi website resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu teman-teman bisa mengaksesnya lewat kemnaker.go.id, atau teman-teman bisa langsung mengunjungi situs bantuan.kemnaker.go.id.
Jadi itulah kedua website resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan. Teman-teman di sana tinggal masuk kemudian mendaftar. Setelah mendaftar, teman-teman silakan isi biodata yang sesuai, teman-teman ya. Jadi di sana teman-teman silakan daftar. Nah, di sini ketika teman-teman daftar, teman-teman ya, hal yang harus diperhatikan itu nomor telepon. Jadi nomor telepon ataupun nomor HP yang bisa dihubungi itu harus aktif, teman-teman ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang komen di video sebelumnya bahwa, Bang, bagaimana nomor jika sudah hilang ataupun nomor yang didaftarkan sudah tidak ada ataupun sudah tidak aktif ataupun tidak menerima SMS dan lain sebagainya. Jadi hal yang fatal, teman-teman. Nomor telepon itu hal yang fatal. Jadi ketika teman-teman punya keluarga yang jauh, misalnya ya, ini contoh saja buat teman-teman yang mungkin bermanfaat sekecil apapun itu. Jadi contohnya ketika teman-teman punya keluarga di jauh dan teman-teman di sini merantau satu orang ataupun teman-teman seorang doang. Nah, ketika nomor teman-teman itu yang berada di sini sedang tidak aktif ataupun tidak bisa digunakan ataupun sudah expired ya, teman-teman. Nah, bagaimana keluarga teman-teman di sana menghubungi teman-teman? Dan di sini tidak ada saudara satupun. Jadi satu-satunya jalan itu adalah nomor telepon yang harus aktif agar bisa dihubungi. Sama seperti pendaftaran yang sifatnya penting seperti ini, teman-teman. Jadi ketika nomor telepon teman-teman tidak aktif, pihak manapun tidak bisa menghubungi teman-teman ya. Jadi itulah kuncinya. Jadi ketika teman-teman mendaftar sesuatu yang sifatnya penting ataupun urgent ya, teman-teman. Jadi kuncinya adalah di nomor telepon harus aktif, harus bisa dihubungi, SMS, telepon dan lain sebagainya ya. Nomor WA itu nomor 3 gitu. Nah, kemudian email. Jadi di sini zaman sekarang ya, teman-teman, masa teman-teman punya HP Android tapi tidak ngerti email, tidak mengerti cara buat email dan loginnya pun tidak mengerti, dan cara daftar pun tidak mungkin. Teman-teman di zaman sekarang itu pasti ketika teman-teman punya Android, pasti untuk login dan untuk mendaftarkan awal pertama Android itu harus memiliki email yang bisa disinkronisasi ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus memiliki email, kuncinya. Nah, ketika sudah memiliki email, teman-teman harus ingat email tersebut dan loginnya pun harus ingat, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sana tinggal memasukkan biodata lainnya seperti NIK, KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian biodata lain seperti ibu kandung dan lain sebagainya yang sifatnya itu personal ya, teman-teman. Jadi ada keterkaitan dengan ibu kandung dan lain sebagainya. Jadi itulah solusi dari ketika teman-teman mengalami masalah yang tidak cair BLT ini. Itulah pembicaraan kali ini, teman-teman, di video kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.